Mari kita deteksi misalkan, pernah boten panjenengan memperhatikan wudhunya anak-anak kita? Sempatkan, itu haknya mereka loh. Di akhirat bisa nuntut itu. Kalau sampai ada salah satu di antara anak-anak kita, naudzubillah, seandainya terjadi masuk ke neraka, yang dituntut itu bapaknya, ibunya dituntut itu. Kenapa bisa anak kalian masuk ke surga, ke neraka? Padahal mereka harusnya berhak masuk ke surga. Kenapa tidak kalian tunjukkan jalan yang kebaikan? Kenapa tidak Anda ajari masalah tauhid? Kenapa Anda biarkan dia berteman dengan orang-orang tidak beres akidahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wa birahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang menjadi golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu cita-cita kita semuanya, karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memuliakannya, maka Allah akan menaikkan derajatnya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, maka Allah akan memberikan apa yang dimintanya, dan kelak Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Hadirin, ini tentu harapan kita semuanya. Sebagaimana setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan Allah kebaikan, kebahagiaan di dunia, kemudian berlanjut kebahagiaan sampai di akhirat, dan kelak tembus hingga kita masuk surganya Allah Ta'ala dan terhindar dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya untuk menjadi orang atau golongan yang dicintai Allah Ta'ala ini? Insya Allah akan kita bahas nanti. Hadirin, dalam Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang golongan-golongan yang dicintai Allah Ta'ala. Tentu kita berharap menjadi salah satu di antara golongan tersebut. Hadirin, siapa saja mereka yang golongan-golongan Allah Ta'ala? Malam ini kita akan membahas, insya Allah, 3 di antaranya. Yang pertama adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 4. Monggo bisa dilihat di mushafnya masing-masing, dibuka di tafsirnya masing-masing untuk mengikuti. At-Taubah surat ke-9 ayat ke-4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina 'ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fatimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin, di bagian akhir dari ayat ini Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Hadirin, orang yang bertakwa disukai Allah.
dicintainya, dan diberikan kemuliaan yang lebih dibanding hamba-hamba yang lainnya. Hadirin, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan tentang hakikat dari ketakwaan ini. Mungkin kita sudah sering mendengar, takwa adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan apa yang diperintah-perintah, apa saja diperintah oleh Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan yang mungkin sering sudah definisinya kita ketahui bersama. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk dadanya. Beliau bersabda, "Taqwa hahuna." Takwa hahuna. Takwa itu ada di sini, kata beliau. Takwa itu ada di dada. Hadirin, kenapa atau seperti apa sebenarnya takwa ini? Karena takwa ini sungguhnya adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan azab Allah sehingga kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Karena setiap perintah akan berbuah dengan ancaman-ancaman dosa jika tidak melaksanakannya. Dan karena takut kepada Allah Ta'ala inilah kemudian kita berusaha menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang bermanfaat dalam lingkungannya. Kenapa takut? Takut nanti kalau kemudian sewaktu-waktu Allah mengambil nyawa kita. Takut kalau sewaktu-waktu Allah mewafatkan kita. Nah, dari ini kita dihadapkan pada kenyataan pada suatu fakta di lapangan, banyak orang meninggal mendadak. Pagi masih bercanda, sore jadi jenazah. Sore masih tertawa-tawa, pagi ternyata sudah di alam barzakh. Ini merupakan kenyataan yang saat ini terjadi, hadirin. Maka seorang yang takut, khawatir dia, bagaimana kalau besok kemudian Allah mewafatkan kita, sedangkan kita masih banyak dosa-dosa yang belum kita taubati. Bagaimana kalau tiba-tiba Allah mewafatkan kita, padahal masih banyak amal ibadah yang belum kita laksanakan, masih banyak hal-hal yang semestinya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, dalam versi yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menjelaskan tentang masalah takwa ini. Takwa ini beliau mengatakan begini, orang bertakwa adalah mukmin yang menjaga diri dari kesyirikan dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau tadi yang pertama kita mengetahui definisi takwa secara umum adalah imtithalul awamirillah, kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Wajtinabun nawahi, dan menghindari atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian umum yang selama ini kita dengar. Di dalam penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an ternyata sedikit berbeda, hadirin. Apa bedanya? Beliau menekankan kebalikannya. Beliau mengatakan orang yang bertakwa adalah mukmin yang menjaga diri dari kesyirikan. Menjaga diri dari kesyirikan dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau yang pertama tadi definisi umumnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ini tidak, kebalikannya. Jauhi larangan dulu, kemudian laksanakan perintah.
Bahkan dalam larangan-larangan ini, yang paling bobotnya, paling besar yang harus dihindari adalah kesyirikan. Hindari kesyirikan, hindari segala macam kesyirikan, karena itu akan tidak banyak guna ketika kita masih melakukan kesyirikan. Karena Allah telah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik, maka amalmu akan terhapus semua. Amalmu akan hilang semua. Maka dalam kaitan ini ditekankan untuk menghindari syirik, itu yang utama. Baru kemudian kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penekanannya hadirin. Takwa itu kata beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang cukup dikenal karena kepandaiannya, karena ahli beliau dalam bidang ilmu, beliau ternyata mendefinisikan seperti itu. Jadi takwa itu adalah seseorang mukmin menjaga diri dari kesyirikan, kemudian mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita terapkan ini ya. Dalam kaitan yang lain, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, seorang tabi'in, beliau menyampaikan bahwasanya makna dari takwa adalah menjaga diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan menunaikan apa yang Allah taala wajibkan kepada mereka. Hadirin, laki-laki Ibnu Abbas, laki-laki Hasan Al-Basri ini senada dengan pendapat Ibnu Abbas tadi, yaitu takwa itu adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah taala. Jadi yang utama itu adalah menjaga yang dari haram ini, kemudian melaksanakan yang diperintah. Dan yang paling diharamkan adalah kesyirikan tadi. Kemudian berlanjut di bawahnya adalah dosa-dosa besar. Itu jaga. Jangan sampai makan harta anak yatim, jangan makan riba, jangan melakukan sihir, jangan membunuh orang. Ini yang gede-gede ini. Hindari dosa-dosa besar ini. Baru kemudian kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi penekanannya adalah kepada meninggalkan yang diharamkan, kemudian melaksanakan yang diperintahkan. Ini adalah ketakwaan, hadirin. Oleh karenanya, mari kita yang ingin mendapatkan cintanya Allah, sebagaimana tadi Allah telah menjelaskan kepada kita dengan firman-Nya surat At-Taubah ayat 4 tadi, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka mari, kalau kita ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah, maka jadilah orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Tadi, hindarkan yang haram, jauh yang diharamkan Allah Ta'ala. Lebih khusus lagi adalah kesyirikan-kesyirikan. Jangan sampai syirik, apapun alasannya. Kenapa? Karena kesyirikan akan menghapuskan seluruh amal-amal kita. Karena kesyirikan akan menjadikan amal kita tidak ada gunanya sama sekali. Amal kita sama sekali hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sangat merugi nanti di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi hindarkan yang diharamkan, kemudian mari jalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata perhatiannya, hadirin, menurut Ibnu Abbas, menurut Hasan Al-Basri, itu adalah meninggalkan yang diharamkan dulu. Kita jelas harus sholat, kita jelas harus puasa, kita jelas harus melakukan kewajiban-kewajiban. Tapi jangan lupa, ada pahala-pahala ibadah itu yang tidak bisa menjadi berpahala maksimal ketika kita masih punya dosa-dosa. Contoh adalah ibadah puasa misalkan. Rasulullah bersabda, puasa itu
Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dan Ramadan yang lain itu mukaffiratul lima bainahunna. Atau sholat 5 waktu itu juga mukaffiratul lima bainahunna. Atau Jumat yang satu dan Jumat yang lain itu juga mukaffiratul lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Habis sholat Jumat, kemudian sholat Jumat yang sekarang bisa menghapus dosa sejak Jumat yang lalu. Ramadan sekarang bisa menghapus dosa sejak Ramadan yang lalu yang kita lakukan setahun. Kalau yang harian itu adalah sholat rawatib, sholat 5 waktu, itu bisa menghapuskan di antara dosa di antara kedua sholat. Habis duhur ada dosa, datang asar, maka terhapus dosanya. Habis asar ada dosa, datang maghrib, terhapus dosanya. Suka kita pasti dengan itu. Bayangkan dosa kita seandainya nggak ada event pembersihan ini, jadi apa coba? Kalau tidak ada proses pembersihan yang Allah siapkan ini, jadi apa dosa kita ini? Numpuknya tidak karu-karuan. Alhamdulillah harian ada sholat 5 waktu, mingguan ada namanya sholat Jumat, tahunan ada Ramadan. Yang Rasul menyebutkan mukaffiratul lima bainahunna, yang menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Tetapi ada syaratnya, hadirin. Apa itu? Beliau menyatakan idza jtunibatil kabair, yakni ketika seorang meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya pembersihan harian bisa fungsi, tapi harus meninggalkan dosa besar dulu. Seakan-akan dikatakan tidak banyak guna loh kita sholat 5 waktu itu. Ada manfaatnya, paling tidak gugur kewajiban, tetapi manfaat untuk membersihkan dosa enggak berlaku. Kenapa? Kalau kalian masih melakukan dosa besar. Jumat juga begitu, bisa menghapuskan dosa asal kamu sudah meninggalkan dosa besar. Tahunan juga bisa bersih dengan Ramadan. Kita mestikan diberikan informasi oleh para ustadz kita. Ketika Ramadan ada momentum pembebasan dari api neraka. Ya. Jadi momentum pembebasan dari api neraka. Ini suatu yang sangat bahagia kita. Tapi jangan lupa, ternyata itu terjadi, itu bisa terjadi jika mukaffiratul lima bainahunna, jika idza jtunibatil kabair. Jika kita meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya lagi-lagi dalam sabda ini sangat jelas sekali, tinggalkan yang dosa besar dulu. Tinggalkan dosa-dosa dulu. Kenapa? Karena ibadah kalian ini nggak banyak manfaat tuh nanti. Nggak ngefeknya nggak maksimal gitu ya. Kalau kita masih melakukan dosa-dosa besar. Hadirin, inilah yang terpenting dalam kaitan takwa ini. Jadi ternyata takwa ini adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, baru kita melaksanakan yang diperintahkannya. Terutama apa? Meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Ayo kita cek terus diri kita. Jangan sampai ada kesyirikan dalam diri kita. Scanning diri kita, scanning keluarga kita, scanning jemaah kita. Jangan-jangan masih ada kesyirikan di sana. Kalau masih ada kesyirikan, ingatkan. Kalau masih ada kesyirikan, taubat, ajak taubat. Kenapa? Karena tidak banyak guna nanti. Bahkan ketika di akhirat bisa terkaget-kaget. Ternyata amalnya, sedekahnya yang sekian banyaknya, puasanya yang sudah hampir setiap hari, ternyata semua runtuh semua. Kenapa? Karena dia pernah melakukan kesyirikan satu kali saja. Pernah melakukan kesyirikan satu kali saja. Itu sudah bisa rontok semua pahala-pahala amal kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Ayo dengan menjadi orang-orang yang bertakwa, kita gapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, hadirin. Yang kedua adalah orang yang berlaku adil. Orang yang berlaku adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah ayatnya ayat 42. Allah berfirman,
dalam Al-Quran yang cukup panjang ini ayatnya, di bagian akhirnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqal adzim. Allah berfirman, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Allah menyukai. Allah lagi-lagi menunjukkan kepada kita siapa yang Allah suka itu siapa. Dan kalau Allah sudah suka, Allah sudah cinta. Hadirin, Anda bayangkan coba. Kita ini misalkan menjadi teman dekatnya seorang kepala desa mawon, itu sudah beda sudah. Fasilitas di desa itu sudah beda. Ngurus KTP mungkin sudah tidak perlu ke sana kemari. Apalagi hanya sekedar tanda tangan. Ini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena dekat dengan kepala desa. Bayangkan kalau kita jenengan dekat dengan bupati misalkan, tentu fasilitasnya lebih gede lagi, lebih besar lagi pasti yang panjenengan nikmati. Kenapa? Jadi teman dekatnya bupati. Yang lain harus lewat protokoler, yang ini nggak pakai, SMS aja cukup, WA aja cukup. Kenapa? Teman dekat, walaupun beliau seorang bupati. Artinya ada fasilitas yang beda, yang orang lain nggak bisa, dia bisa. Kok bisa ya? Karena memang dia teman dekat. Menjadi bagian yang disukai, yang dicintai oleh sang kepala daerah misalkan begitu. Atau misalkan jenengan termasuk dekat dengan presiden. Wah, itu pasti fasilitasnya lebih gede lagi. Mungkin lewat perempatan lampu merah bisa jadi ada pakai mobil, itu lewat pakai mobilnya presiden misalkan, itu sudah boleh langsung lewat, dan bahkan mungkin para petugas bisa hormat pada rombongan ini. Padahal bisa jadi yang di dalamnya adalah panjenengan kan. Tapi karena menggunakan sebagai orang dekatnya para pejabat tinggi misalkan, pasti beda, fasilitasnya beda. Nah, sekarang bandingkan lagi kemudian dengan kalau jenengan dicintai oleh sang penguasa alam semesta. Jenengan dicintai, disukai oleh sang pemilik langit coba. Yang suka jenengan bukan sekedar pimpinan daerah, bukan. Yang suka jenengan adalah sang pemilik surga. Dialah yang memiliki alam semesta. Dialah yang dia mentakdirkan rizki. Dia yang mentakdirkan seluruh alam semesta ini. Bayangkan kalau itu dia suka kepada Anda, suka pada jenengan. Coba apa yang terjadi coba? Pasti luar biasa. Maka dari itu, ayo kita jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini adalah yang disukai adalah orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang adil. Hadirin, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan, beliau bersabda, innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur. Beliau bersabda, sungguhnya orang-orang yang adil itu akan di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka diberikan kehormatan yang luar biasa. Orang yang adil ini diberikan kehormatan. Bagaimana dia diberikan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mimbar-mimbar dari cahaya. Ya. Ini luar biasa sekali. Penggambaran betapa orang adil itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Memang hadirin, menjadi orang adil itu tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Oleh karenanya fasilitasnya luar biasa. Sama lah dengan kita ini kalau bandingkan lomba ya. Lomba itu kalau lombanya tidak begitu berat, hadiahnya ya biasa-biasa aja. Lomba 17 Agustus misalkan ya, di lingkungan kita ada makan kerupuk atau pakai
kelereng gitu. Ya hadiahnya ya mungkin ya hanya buku, pensil kan begitu. Artinya imbang lah dengan permainannya. Enggak seberapa sulit kok. Ya. Nah, beda dengan kalau ingin hadiah yang gede, hadiah yang besar, pasti lombanya juga lebih berat. Mungkin lombanya naik panjat pinang misalkan, gitu. Lorotan Jambi kalau istilah kita. Ini pasti lebih berat. Kenapa? Karena memang hadiahnya gede. Ya. Maka kalau di sini bayangkan orang-orang yang adil itu ditempatkan ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Luar biasa hadirin. Ini kehormatan luar biasa. Bayangkan kalau kita kemudian dalam forum lah ya, dalam forum kajian atau forum pertemuan, itu pasti mereka yang lebih dianggap lebih dihormati itu pasti taruh di depan, diberikan tempat khusus. Kalau dalam pengajian namanya majelis hadi, namanya majelis khusus ini bagi orang-orang para asatid, ya, para ulama, para tokoh-tokoh. Di situ pasti dibedakan. Nah ini karena dianggap mereka lebih lebih dihormati ya daripada yang lain. Nah, hadirin, bayangkan kemudian Allah memberikan penghormatan luar biasa tadi pada orang-orang yang sikap adil. Maka ini adalah jelas lebih dari yang lain. Artinya fasilitasnya lebih hebat. Maka karena hadiah yang begitu besar ini, maka tidak kaget ya, jarang orang bisa lulus ya, karena adil itu memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Oleh karenanya, ayo dalam kesempatan kali ini kita berusaha berikhtiar menjadi orang yang adil. Adil dalam apa? Yang pertama adalah adil kepada Allah SWT. Kita harus adil pada Allah. Jangan sampai kita tidak adil. Maksudnya bagaimana? Di antara keadilan pada Allah Ta'ala, Allah kan Khalik ya, Al-Khalik, pencipta kita. Kita ini ciptaan. Kita ini bukan bikinan pabrik ya. Kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bukan bikinan orang tua, bukan. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hamba kepada Al-Khalik, pencipta, itu harusnya seperti apa coba? Hubungannya seperti apa coba? Mari kita bandingkan. Kita saja misalkan sebagai bawahan kepada atasan, pasti ada etika-etikanya kan? Ada etika-etikanya. Apa etikanya? Kita menghormati beliau. Misalkan atasan kita manggil, kita langsung segera menghadap, kan gitu. Kenapa? Ada etika di situ, iya. Kita bawahan harus berangkat dong. Kalau beliau memberikan advice atau memberikan pesan-pesan, kita menjalankan. Loh ya iya, orang kita bawahan kok. Maka kalau ada perintah dari atasan, ya dijalankan, kan begitu. Kemudian apalagi kita nggak boleh protes kepada atasan, misalkan kalau itu perintahnya beliau, ya sudah, jalankan aja. Ya, itu aja contohnya. Mungkin kita kasih masukan saja, tetapi kalau sudah keputusan ya sudah, jalankan. Ini namanya etika, bawahan kepada atasan. Ini contoh padahal kita hanya dalam hubungan duniawiyah. Coba bandingkan hubungan kita dengan Allah. Kita ini makhluk ciptaan, asalnya nggak ada, diadakan. Asalnya nggak ada dalam sejarah kehidupan, kemudian Allah mengadakan kita sehingga ada namanya kita di situ. Dulu nama kita nggak ada. 40 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu kita tuh nggak ada ceritanya. Di desa kita sekarang misalkan nih, Kebun Sikep misalkan, 60 tahun yang lalu itu jenengan nggak ada ceritanya masih ada. Ya kan? Jadi yang masih usia 60-50 tahun nih, itu 60 tahun yang lalu nggak ada ceritanya, itu jenengan nggak ada namanya di sana. Orang nggak kenal. Dan ketahuilah pada saatnya nanti orang-orang kembali tidak mengenal kita. Orang-orang kembali melupakan kita. Inilah yang Allah ingatkan dalam surat Al-Insan. Allah berfirman, hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Subhanallah, Allah mengingat pada kita,
Apa kita ini tidak sadar ya? Pada saatnya kita nanti tidak akan dikenal oleh orang lagi. Sebagaimana dulu kita tidak dikenal dalam kehidupan ini. Pada saatnya nanti setelah kita meninggal, setahun, 2 tahun, mungkin orang sudah lupa sama kita. Maka saat ini ketika kita masih ada di sini, di muka bumi ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang bisa beramal soleh, amal soleh lakukan dengan sebaik mungkin. Bisa sodakoh lakukan sekarang. Nggak nunggu besok. Kalau besok sudah mati bagaimana? Kalau sudah mati bagaimana? Kesempatan ini sekarang ini. Bisa apanya dengan? Bisa berjuang apa coba untuk agama Islam ini? Ini adalah tinggalan Rasulullah, warisan Nabi ini. Apa yang bisa panjenengan lakukan? Mungkin dengan menyebarkan pada teman-teman. Mungkin ada yang lebih, yang bisa lebih dari itu. Oh ternyata jenengan dianugerahi Allah harta benda. Kenapa tidak gunakan untuk itu syiar agama Allah? Oh ternyata Allah menganugerahi jenengan kekuasaan di kantor, dihormati jadi pimpinan. Kenapa tidak digunakan itu sekarang? Pada saatnya kita akan tidak dikenal lagi di kantor kita. Sebagaimana dulu kita tidak dikenal di dalam kantor kita. Pada saatnya kita akan hilang lagi, nama kita sudah tenggelam di tengah berserakannya surat-surat dan berkas-berkas di kantor kita. Hadirin rahimakumullah, maka saatnya adalah saat ini. Di antaranya adalah adil tadi. Bagaimana adil pada Allah? Yakni ketika Allah memanggil, kita segera berangkat. Allah memanggil, hayya 'alas shalah, segera berangkat. Loh kita ini ciptaan loh. Ciptaan itu lebih parah, lebih rendah daripada bawahan. Kalau bawahan saja dipanggil sama atasan nggak segera berangkat, bisa diskors itu. Bawahan saja dipanggil nggak segera berangkat, diperintah nggak segera dikerjakan, itu bisa diskors itu. Kena SP1, SP2, SP3, mungkin langsung out di PHK. Loh kita ini ciptaan, makhluk, dipanggil sama yang menciptakan. Loh kok berani-beraninya ya semoyo? Kok berani semoyo dipanggil adzan hayya 'alas shalah, kok berani nanti saja, kok tidak sungkan ya bilang nanti saja. Hadirin, mari kita adil pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah merintahkan sesuatu apapun, jangan membantah. Jangan membantah. Kenapa? Karena posisi kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini hanya makhluk ciptaan. Lu kok berani bantah? Maka perintah Allah apapun tuh jawabannya hanya sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Hadirin, sekilas dalam pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada dijelaskan suatu hadis pertama dalam pembahasan di bab itu, bab tentang melaksanakan perintah Allah, itu dijelaskan ketika turun ayat Al-Baqarah 284 ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman di situ, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kau tunjukkan, apa yang kau nyatakan dari diri kalian, amal-amal yang kelihatan, autukhfuhu, apapun yang kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian, jadi amalan yang kalian lakukan yang kelihatan, maupun amalan hati kalian yang nggak kelihatan, itu yuhasibukum bihillah, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa yang terjadi saat itu? Para sahabat Nabi gelisah, hadirin. Gelisah mereka. Bagaimana mungkin seseorang akan dihitung hatinya oleh Allah Ta'ala? Loh kalau dihitung hati ini, apa yang dalam hati jadi dosa, seakan-akan tidak akan ada orang yang bisa lepas dari neraka. Pasti masuk neraka semua. Karena isi hati kita tidak karu-karuan, banyaknya aneh-anehnya. Kemudian sahabat Nabi matur pada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bertekuk lutut pada Rasulullah.
mereka menyampaikan, ya Rasulullah, kami ini menjalankan perintah Allah selama ini, itu mampu melaksanakannya. Yang sholat, yang puasa, zakat, bahkan berjihad fisabilillah, kami mampu melaksanakannya, kata mereka. Berat sekalipun, kami mampu melaksanakannya. Perang di medan perang, yang kemudian taruhannya adalah mati, taruhannya adalah nyawa, kami mampu melaksanakannya. Tetapi ya Rasul, perintah yang barusan ini, berita yang barusan ini, yang barusan nyampe kepada engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Allah akan mengaudit isi hati, Allah akan menghukumi apa yang dalam isi hati ini. Rasanya kami tidak mampu ya Rasul. Rasanya kami tidak mampu untuk melaksanakan itu ya Rasul. Bagaimana kami bisa lepas dari isi hati? Sedangkan isi hati manusia bisa macam-macam isinya. Yang bisa jadi sudah nyerempet dalam urusan-urusan yang bermasalah dengan dosa. Hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad SAW kemudian dawuh beliau, apakah kalian ingin seperti ahli kitab yang mengatakan ketika diperintah oleh nabi-nabinya, diperintah oleh Allah Ta'ala melalui para nabi-nabinya, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami tidak memperhatikan, kami tidak melaksanakan. Hadirin, Rasulullah ternyata menegur itu. Menegur ketika seorang merasa keberatan dengan perintah Allah Ta'ala. Ditegur oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kalian ingin seperti orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami nggak ikut, tapi kami tidak melaksanakannya. Kemudian para sahabat Nabi tentu sangat kaget dengan dawuh itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan, qulu, katakanlah kalian, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, katakanlah kami mendengar, kami taat. Nggih ya Allah. Katakanlah sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian kita diajar Rasulullah untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mendapatkan perintah dari Allah, jangan sekali-kali menolak apapun, seberat apapun. Sampaikan aja sami'na wa ata'na, nggih Gusti, nggih. Dengar ayat Al-Qur'an, nggih sudah. Jangan berani menentang. Kita ini pun nggak ada apa-apanya kita ini. Bukan bawahan kita ini. Bawahan aja nggak pantas menolak atasan, apalagi kita hanya ciptaan Allah. Sama sekali nggak pantas sama sekali untuk menggurui Allah. Hadirin rahimakumullah, di sini merupakan suatu hal yang sangat penting tentang keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hadirin dalam kaitan pembahasan yang barusan tadi terkait tentang ayat yang adanya audit hati tadi itu, kemudian Rasulullah mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelanjutan ayat Al-Baqarah 284 ini sampai terakhirnya, yang intinya adalah Allah kemudian memaafkan isi hati kita. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, Allah memberikan keringanan. Amal-amal isi hati itu tidak akan dinilai sampai dia dikatakan atau dilakukan. Isi hati itu tidak akan diaudit sebelum sampai dikatakan atau dilakukan. Makanya hati-hati. Misalkan kita lihat orang dalam hati kemudian mikir orang ini sudah tidak begitu cantik, kakean tingkah, misalkan begitu. Dalam hati kok belum disampaikan, belum jadi dosa itu. Tapi kalau sudah sampaikan jadi dosa itu nanti. Jangan. Apalagi sampai kemudian menyakiti hati orang lain, jangan. Ya. Makanya hadirin, hati-hati, adil kepada Allah. Ya. Kemudian adil kepada diri kita sendiri. Diri kita ini kan amanah dari Allah. Jasad kita ini
bukan pemberian gratis loh ya. Ini bukan pemberian gratis, giveaway gitu ya, gratis-gratis saja. Enggak ini. Kenapa? Ada pertanggungjawaban, ada audit yang menunggu di sana. Nanti setelah hari kiamat, kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya itu, umurmu digunakan untuk apa? Hidupmu digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa itu kesempatan kamu? Semua akan ditanyakan oleh Allah Taala. Bahkan harta kita ditanya dari mana dan dibelanjakan kemana. Makanya jangan dikira ini gratis-gratis saja yang nggak ada apa-apanya ini. Kita ini nggak di ruang kosong hadirin. Kita ini di alam semesta yang ada pemiliknya. Kita adalah ciptaan yang ada penciptanya. Hidup kita ini bukan pemberian yang tanpa pertanggungjawaban. Ini adalah amanah yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adillah kepada diri kita. Jadi kita punya hak. Ya ada haknya, misalkan istirahat. Haknya hati diisi dengan ilmu, ngaji. Jangan kemudian kita nih bonek ya, masuk surga bonek. Kalau ditanya pengen masuk surga mas, pengen banget Ustaz. Sudah melakukan apa? Ya bonek-bonek aja Ustaz. Ini kan sembrono, harus usaha. Apa usahanya? Sering kami sampaikan hadirin, surga itu tidak gratis ya, surga tidak gratis. Lihat Rasulullah saja, Muhammad SAW itu berdarah-darah hadirin, berdarah-darah, perang sampai kena berdarah-darah sampai perang Uhud itu beliau sampai kena bacokan pedang, panah, tombak itu lebih dari 70 bacokan sampai darah mengucur deras, sampai beliau diisukan meninggal. Ini Rasulullah loh ya, kekasih Allah loh. Kemudian para sahabat Nabi juga tidak kalah serem ya, serem-serem ini, berdarah-darah mereka. Bahkan seorang sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu beliau kehilangan 2 tangannya. Beliau meninggal dalam kondisi tetap merangkul panji Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau diamani menjaga panji Rasulullah Muhammad SAW. Semacam bendera begitu, dijaga. Amanahnya adalah jangan sampai ini jatuh ke tanah. Beliau menjaga itu sampai kehilangan 2 tangannya karena dipancung oleh para orang-orang kafir, dan sampai beliau juga meninggal kehabisan darah, beliau tetap merangkul dengan lehernya dan dengan kedua pahanya. Hadirin, mari kita bayangkan sekilas ini. Surga tidak gratis. Lantas apa yang sudah kita berbuat hari ini? Apa yang kita berbuat? Jangan bermimpi kita kemudian tenang-tenang, main-main, ya, menghabiskan waktu dengan sesuatu yang nggak manfaat. Kita hanya ngobrol kanan kiri nggak jelas, menghabiskan waktu dengan sesuatu yang nggak manfaat. Jangan berharap kemudian tiba-tiba datang seorang malaikat menyampaikan ke panjenengan, wah selamat, Anda dapat surga misalkan. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Demi Allah nggak akan ada seperti itu. Semuanya butuh perjuangan. Jangan mengharap gratisan, nggak ada. Omong kosong. Di dunia saja, yang namanya giveaway, bagi-bagi hadiah, itu ada syaratnya, banyak syaratnya. Harus sudah pernah subscribe ini, harus sudah pernah komen ini, komen itu, banyak syaratnya. Jangan berharap jangan tiba-tiba ditelepon oleh seorang artis ya, dikasih motor tiba-tiba. Jangan bermimpi, itu mimpi siang bolong, nggak akan pernah ada itu. Nggak akan ada makan siang gratis di dunia ini hadirin. Surga tidak gratis. Berbuat baiklah. Kapan? Sekarang. Mumpung belum besok dilupakan kita. Mumpung belum besok kita sudah nggak ada gunanya tanda tangan kita. Sekarang tanda tangan nasib bisa berlaku ini. Kita bisa mendidik kru kita. Kita misalkan mempunyai kru-kru di kantor kita atau didik mereka dengan kebaikan-kebaikan. Mumpung kita masih diperhatikan omongannya. Nunggu besok aja lah hari raya. Iya kalau masih hidup. Kalau besok lusa ketabrak motor mati, selesai sudah. Kesempatan kita hilang tiba-tiba. Hadirin, adil pada Allah, adil pada diri, adil pada keluarga. Keluarga punya hak. Jangan sampai kemudian kita menghabiskan waktu, kemudian kita lupa dengan keluarga. Ingat, mereka punya hak. Hak untuk apa? Hak untuk dididik, hak untuk
arahkan. Mari kita deteksi misalkan. Pernah mboten panjenengan memperhatikan wudhunya anak-anak kita? Sempatkan. Itu haknya mereka loh. Di akhirat bisa nuntut itu. Kalau sampai ada salah satu di antara anak-anak kita, naudzubillah, seandainya terjadi masuk ke neraka, yang dituntut itu bapaknya, ibunya dituntut ini. Kenapa sampai bisa anak kalian masuk ke surga, masuk ke neraka? Padahal mereka harusnya berhak masuk ke surga. Kenapa Anda kalian tunjukkan jalan yang kebaikan? Kenapa Anda ajari masalah tauhid? Kenapa Anda biarkan dia berteman dengan orang-orang tidak beres akidahnya? Hadirin, cek anak kita, cek dia bergaul dengan siapa coba? Ngerti nggak dia dengan Allah? Kenalkah dia dengan Rasulullah? Kalau enggak, ini tugas kita. Jangan boleh habiskan waktu dengan kerja, boleh. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, boleh. Tetapi kewajiban untuk anak kita jangan sampai terlewatkan. Kewajiban untuk istri kita jangan terlewatkan. Perhatikan istri kita, auratnya bagaimana? Tertutup enggak? Kalau dia tertutup, selamat panjenengan. Tapi kalau enggak tertutup, jenengan terancam oleh neraka. Naudzubillah. Selesaikan sekarang. Adil pada masyarakat yang berikutnya. Adil pada masyarakat. Jenengan perlu bertanggung jawab loh. Masyarakat sekeliling kita itu dalam surat Al-Ma'arij ayat 11-14 ya. Allah menggambarkan betapa di akhirat nanti di neraka itu orang saling menuntut itu, saling menuntut. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzim bibani. Seorang anak, seorang bapak menuntut anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, atau sebaliknya juga seorang suami menuntut pada istrinya atau istri menuntut pada suaminya, saling menuntut. Kenapa? Mereka takut masuk neraka. Mereka saling menyalahkan. Mereka seakan-akan mengatakan, ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka ya Allah. Wong saya dulu bersalah itu bukan karena saya. Saya korupsi itu karena didorong-dorong sama istri saya itu ya Allah. Hukum dia bukan saya. Istrinya bantah, ya Allah saya dulu nggak ngerti agama itu. Bukan gara-gara saya, itu suami saya itu. Waktunya habis di kantor, berangkat pagi, pulang pagi. Ngurusi berkas, lupa ngaji saya. Lupa ngajari saya ngajari bersuci, lupa dengan itu. Bayangkan hadirin. Kemudian lagi tambah lagi. Wa sahibati wa akhi, dan teman-teman kita. Teman-teman di kantor bisa jadi menuntut di akhirat itu. Kemudian tambah lagi, siapapun orang di sekitar kita bahkan, waman fil ardi jami'a, dan orang-orang seluruhnya di muka bumi ini. Makanya hati-hati hadirin, kita punya tanggung jawab masyarakat loh. Pernahkah panjenengan mengingatkan masyarakat kebaikan? Minimal dukung pengajian-pengajian di masyarakat kita. Itu sarana mengingatkan kebaikan. Kalau nggak ada, jenengan inisiatornya, ayo bikin ngaji, ayo ibu-ibu, bapak bikin ngaji, ayo. Perkara mereka nggak mau, urusan mereka sama Allah. Yang itu sudah sembarang ngajak. Nanti di akhirat, kita ditanya, apakah kamu pernah memperhatikan tetanggamu kanan kiri? Sampun Gusti, sudah pernah saya ajak. Mereka nggak mau, urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau kita pernah ngajak, kita disalahkan. Makanya hati-hati hadirin. Sekarang ini di dunia, apalagi zaman sekarang, ayo sempatkan, adil lah. Ya, adil lah. Jangan urusan habis urusan waktu kita untuk urusan-urusan yang penting, tapi yang lebih penting ternyata terlewatkan ya. Naudzubillah. Hadirin rahmatullah, yang terakhir ketiga adalah sikap tepat kepada muslim atau non muslim. Hadirin rahmatullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 54. Allah berfirman dalam ayat ini terkait tentang Allah menyifati adanya orang-orang yang dicintai Allah dan mencintainya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im
Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqal adzim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Allah akan menghadirkan suatu kaum yang mereka ini dicintai Allah dan kemudian mereka juga mencintai Allah. Seperti apa kaum ini? Kaum yang luar biasa ini, yang dicintai Allah dan mencintai Allah ini. Kemudian Allah menyifatinya di dalam kelanjutan ayat ini, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka ciri khasnya adalah bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, tetapi bersikap keras, tegas kepada orang-orang kafir. Hadirin, sikap lemah lembut kepada orang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir. Kita kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, ternyata harus memiliki dua sifat ini, hadirin. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan orang-orang mukmin dan orang-orang yang kafir. Bagaimana kita menyikapinya? Kita perlu hati-hati membahas masalah ini, apalagi akhir-akhir ini isu-isu seperti ini sudah menjadi sangat rawan sekali, ya, rawan sekali. Tetapi ini perlu kita jelaskan. Ini dari Allah Ta'ala. Yang jauh ini pemilik surga loh. Ya, ini bukan sekedar ketua RT yang bilang ini, tapi adalah pemilik surga. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang beriman surga, ya ikuti, nggak usah bantah, nggak usah komen. Ya, ingat tadi posisi kita hanya ciptaan, kita hanya makhluk, kita bukan apa-apa. Kita nggak bisa mengatur diri kita sendiri, nggak bisa. Kita hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirin, Allah berfirman tentang orang yang dicintai Allah ini. Itu adalah mereka yang adzillatin 'alal mu'minin. Sikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Jenengan harus lemah lembut kepada orang mukmin. Ketika berhubungan dengan orang Islam, selama dia adalah termasuk orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala, maka lemah lembutlah. Jangan kasar, keras pada mereka. Karena mereka adalah saudara kita. Bisa jadi mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala daripada kita. Bisa jadi orang yang kita anggap nggak seberapa, ternyata dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya karena sabarnya. Bisa jadi mungkin orang yang kelihatannya secara ekonomi itu nggak ada apa-apanya dibanding kita, ternyata dia lebih tinggi derajatnya oleh Allah Ta'ala karena dia telah masih menyedekahkan hartanya walaupun kondisinya seperti itu dibanding kita. Sedekah mungkin banyak, tapi ternyata di persentase dari penghasilan kita, saudara kita nggak ada apa-apanya. Hadirin rahmatullah, ini sikap adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang kedua adalah kita tegas, keras kepada orang-orang kafir. Nah, hadirin, jangan sampai salah paham di sini. Kafir itu dibagi dua. Paling tidak dalam definisi agama Islam itu adalah, pertama adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang mau berdamai dengan kita, mau duduk saling menjaga, mau saling menghargai, saling menghormati. Ya. Maka kafir dhimmi ini tidak boleh disakiti, tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengancam itu. Barang siapa yang menyakiti man adza dhimmiyan faqad adani, atau kama qala Nabi seperti itu kurang lebih. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka seperti menyakiti aku, kata Rasulullah. Makanya hati-hati, walaupun orang kafir, tapi kalau dia mau bersama kita, mau menjadi saling tolong menolong, ini harus dijaga juga, ya, jaga juga, karena mereka adalah menjadi bagian dari yang dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, keamanannya. Tidak boleh kita menyakitinya, tidak boleh. Karena menyakiti mereka sama dengan menyakiti Rasulullah. Bayangkan, coba, luar biasa. Jadi tidak asal kemudian, ini kafir, ini pukul. Enggak, jangan. Nanti dulu. Kalau dia kafir dhimmi, itu kita bisa bermasalah. Ya, kalau kita sampai menyakitinya. Ya, karena jaminan Rasulullah sangat jelas. Nah, sebaliknya ada lagi kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memang
membuat masalah dengan kaum muslimin, ya. Merusak orang Islam, mencederai kehormatan orang Islam, ya. Wah, itu lain lagi urusan sudah, ya. Maka setiap orang Islam memang harus memiliki dua sifat tadi, ya. Harus memiliki sifat penyayang kepada orang-orang mukmin dan memiliki sikap tegas kepada orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang dimaksud di sini adalah diantaranya adalah orang kafir harbi, hadirin. Mungkin para penjajah, ya, orang-orang yang merusak agama Islam, ya, itu memang ya harus kita punya sikap yang tegas, ya. Jangan malah kemudian kita menyayangi kebalik, ya, malah menyayangi orang yang harusnya disikapi tegas dan membenci atau dengan orang-orang yang seharusnya kita saling menyayangi, ya. Jangan sampai kita dengan muslim malah kekiran terus. Hanya beda apa sih, coba? Beda apa, ya? Kita nggak ada beda kok. Hanya beda sedikit-sedikit aja lah. Mungkin beda kunut, ya kan? Nggak apa-apa, mau ingat saudara semua, saudara kita. Nggak ada kabar kunut, monggo. Yang baik kunut juga bisa, monggo. Ini loh tidak sampai menjadi syarat sahnya sholat, kan? Jadi makanya sudah saling menghargai saja, sehingga kita saling menyayangi. Nah, hadirin, sikap yang tepat ini juga menjadi ciri khas umat Rasulullah Muhammad SAW, ya, dalam surat Al-Fath surat ke-48 ayat 29, ya, di mana Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras, tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama muslim, sesama orang beriman. Makanya harus hati-hati kita, hadirin, ya. Jangan sampai kebalik-kebalik, ya. Dengan sama muslim nggak bisa rukun, dengan orang lain bisa rukun. Apa yang terjadi di kita ini? Apakah kita nggak ingin dicintai Allah Ta'ala, ya kan? Maka sudah. Nah, ketika mereka orang-orang kafir menjadi kafir dhimmi, mau berdamai, menjaga negeri kita yang kita cintai ini bersama-sama, oh ya, itu tidak boleh sakiti, tidak boleh sakiti. Mereka mau berdamai dengan kita, menjaga NKRI ini, ya sudah, ini harus saling dijaga, saling dihargai, kehormatan kita jaga, jangan disakiti, begitu. Jadi jangan. Tetapi ketika pada orang-orang yang mengganggu, merusak agama Islam, wah, ini sudah bikin urusan berbeda, ya. Maka memang ya inilah sikap seorang muslim yang tepat, ya. Jangan malah kita kebalik-kebalik, ya. Sekali lagi, dengan sama muslim, sama mukmin, berlemah lembutlah. Sahabat Nabi menjelaskan tentang masalah ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang bagaimana sih lemah lembutnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaimana. Beliau menyampaikan kasih sayang seorang mukmin dengan yang lain itu seperti seorang ayah bagi anaknya dan seperti seorang tuan bagi hamba sahayanya. Hadirin, luar biasa. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau memisalkan kasih sayang muslim sama mukmin, sama orang Islam, orang beriman, itu harusnya seperti itu, seperti ayah pada anaknya. Makanya yang penyayang sudah. Beda apa sih kita ini? Beda sedikit aja nggak apa-apa. Wong bedanya hanya beda-beda masalah furu, nggak ada masalah. Ya. Beda-beda itu biasa. Wong isi kepala ini nggak bisa sama kok emang. Tidak apa-apa. Selama tidak melanggar kaidah-kaidah yang usul. Sesuatu yang memang sangat tidak bisa ditawar menawar. Allah kita satu. Maka kalau bilang Allah dua ya nggak boleh. Kemudian Muhammad Rasulullah. Maka kalau mengatakan Muhammad yang lain ada Rasul yang lain, wah itu bisa bermasalah. Kalau mengatakan kiblatnya Ka'bah, ya sudah sama dengan kita. Maka dia adalah saudara kita. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin adalah bersaudara. Makanya hadirin, ayo kita jaga hubungan baik, ya, dengan teman-teman kita yang
non muslim bisa baik, kenapa dengan sama muslim nggak bisa baik? Kita jaga hubungan yang baik, kita maklumi saudara kita sebisa mungkin, kita jaga mereka juga, karena itu adalah saudara kita dalam beragama. Baik, hadirin ini sampai di situ penjelasan kami tentang golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala.